Hai, what's up guys? Hero di sini. Hari ini kita akan bahas bagaimana saya bisa cuan-cuan cantik di bank-bank mini. Awal bulan ini kami mendapatkan jackpot berupa naiknya saham-saham bank mini yang kami beli hanya dalam waktu beberapa hari saja. Yang pertama ada BKSW. BKSW ini kami beli 2 Agustus di awal sinyal konfirmasi bullish-nya ya. Oke, BKSW itu kami beli di sini pada tanggal 2 Agustus. BKSW ini besoknya langsung arah dan beberapa hari kemudian sempat floating sekitar 80% di sini. Oke, awalnya saya kira BKSW itu akan mengalami bullish lanjutan di sini. Makanya saya tidak TP BKSW ketika dia floating 80%-an di area ini. Nah, akan tetapi ternyata bullish-nya ini gagal, teman-teman. Bullish-nya gagal, lalu saya TP di sini sekitar 40% gains di sini. Dan saya TP lagi ketika bullish-nya benar-benar konfirmasi gagal ketika di sini. Saya TP sekitar 40% dan 20% untuk TP yang kedua. Selanjutnya ada AGRS. AGRS saya beli sekitar tanggal 30 Juli dan saya cicil buy pada saat itu dengan 3 strategi ya. AGRS juga sama seperti BKSW. Awalnya saya kira akan mengalami bullish yang kedua dan berpotensi naik ratusan persen. Tetapi AGRS ternyata gagal bullish yang kedua di sini. AGRS awalnya sempat floating sekitar 50%. Tetapi karena gagal bullish, kami hanya TP AGRS sisa floating belasan persen di sini. Ketika sinyalnya itu muncul di sini. Sinyal gagal bullish-nya. Yang ketiga ada INPC. INPC kami beli pada tanggal 4 Agustus pagi setelah saya info untuk buy di saat briefing pada malam sebelumnya. Jadi kami briefing itu sore hari. INPC langsung arah di hari yang sama dan sempat bullish sekitar 40%-an di sini. Namun INPC sangat gagal bullish dan kami jual itu ketika dia floating sekitar 5%. Sampai sekitar 10%-an. Bahkan ada beberapa member itu yang jualnya itu di harga beli pagi. Selanjutnya BPKP. Setelah sempat cuan BPKP awal tahun ini dengan gain sebesar 173% yang saya posting awal tahun ini di Instagram, akhirnya kami masuk lagi BPKP pada awal bulan ini. Awalnya kami kira sama seperti bank-bank mini lainnya, BPKP juga akan mengalami bullish yang kedua. Tetapi setelah kami beli pada saat ada sinyal belinya di sini dan pada saat itu sudah bullish sekitar 40% sampai 50%-an, BPKP belum kami TP dan ternyata BPKP gagal bullish sama seperti bank-bank mini lainnya dan kami TP di sini. Saat sinyalnya ini benar-benar gagal, sudah konfirmasi gagal dan kami TP hanya sekitar belasan persen, 15 sampai 20%-an. Oke, dari emiten-emiten perbankan mini ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, untuk cuan ratusan persen, kita harus berani hold saham-saham yang sudah floating puluhan persen, dan terkadang ketika gagal, itu akan kembali lagi ke harga belinya, ke harga dasar. Dan bahkan kita masih bisa cuan, itu hanya belasan persen yang semulanya udah puluhan persen, 40, 50%, itu kita terkadang hanya sisa 10%, 15%, dan kadang balik lagi ke harga beli. Oke, pelajaran yang kedua, emiten-emiten dengan volatilitas tinggi itu sangat aman untuk ditradingkan selama pembelian dilakukan tidak sembarangan dan benar-benar pada saat sinyal bullish-nya itu di awal muncul. Seperti yang kami jelaskan tadi, bank-bank mini itu naiknya puluhan persen, 80%, 50%, 40%. Tapi karena kami belinya di dasar, ketika dia gagal bullish, itu kami jualnya itu masih bisa untung, walaupun untungnya itu sisa sedikit. Sampai di sini sharing kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.